إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para hadirat, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menyambung peribadatan kita dan perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk sujud, untuk beristighfar, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, anak keturunan beliau, dan juga kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat luas, dan pintu taubat bagi hamba-hambanya terbuka begitu sangat lebar. Dan kita tahu bahwasanya manusia atau kita, bagaimanapun kita berusaha untuk lurus, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsu." Istiqomah kalian, namun kalian tidak bakalan mampu. Kalian tidak bakalan mampu. Bagaimanapun seorang berusaha untuk lurus, dia pasti melakukan kesalahan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan membawa sifat memiliki potensial untuk bersalah dan berdosa. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Seluruh anak Adam khata'. Khata' itu dalam bahasa Arab sighah mubalaghah yang artinya sering bersalah. Seluruh anak Adam itu kesalahannya berulang-ulang. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala dalam berdiskusi, Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian melakukan dosa di siang hari dan di malam hari. Ya. Jadi ini kebiasaan manusia bagaimanapun dia berusaha bertakwa, dia pasti terjerumus dalam kesalahan. Tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian senantiasa bersalah di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni, maka mohonlah ampunan dariku, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Jadi sifat potensi berdosa ini sifat yang Allah berikan kepada manusia. Sama seperti manusia diciptakan memiliki potensi untuk lapar dan haus. Demikian juga memiliki potensi untuk berdosa. Nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam pun berdosa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wa 'asa Adam rabbahu faghawa." Nabi Adam alaihissalam bermaksiat kepada Rabbnya. Dia pun menyimpang, bersalah. Jika Nabi Adam alaihissalam dan moyang kita bersalah, maka tentunya anak keturunannya pun demikian. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh
Subhanahu wa taala. Kenapa manusia diciptakan memiliki potensi berdosa? Karena di balik itu ada hikmah yang Allah sangat cintai. Yaitu apa? Allah suka jika hambanya kembali kepada Allah, jika hambanya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berdosa, maka Allah akan musnahkan kalian. Wala jaa biqaumin yudhnibun tsumma yastaghfiruna Allah wa yaghfirullahu lahum. Allah akan musnahkan kalian kalau kalian tidak berdosa. Lantas Allah akan datangkan kaum yang baru yang mereka berdosa lalu mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hikmah kenapa Allah menciptakan manusia memiliki potensi berdosa, karena ada hikmah yang Allah cintai, yaitu Allah suka jika mereka kembali kepada Allah. Jika mereka mengakui dosa-dosa mereka minta ampunan kepada Rabbul Alamin. Bahkan kalau ada suatu kaum tidak berdosa, maka Allah akan musnahkan mereka. Allah gantikan dengan kaum yang berdosa. Namun jangan terbetik dalam benak kita, berarti kalau gitu kita berdosa saja besar. Berdosa terus tidak bertobat, neraka jahanam. Maksudnya ya manusia walaupun dia Rasulullah suruh istaqim, Rasulullah suruh menjauhi dosa. Tetapi maksudnya meskipun Anda berusaha, Anda pasti akan jatuh dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa jangan mutung, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya demikian. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jika seorang berdosa, maka apa yang dia lakukan? Dia lakukan dua perkara penting. Yang pertama dia mohon ampun, yang kedua dia memperbanyak amal saleh. Kita akan tunda masalah mohon ampun, ya, karena ini yang berkaitan dengan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita majukan perkara yang kedua, yaitu jika seorang berdosa, hendaknya dia banyak melakukan amal saleh. Jadi ini salah satu bentuk dari luasnya rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah SAW mengutusnya ke negeri Yaman, Rasulullah SAW mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Rasulullah SAW mengutus Mu'adz sebagai dai. Ada tiga wasiat penting. Kata yang pertama Rasulullah SAW, "Ittaqillah", bertakwalah engkau kepada Allah, ya, dimanapun engkau berada dan kapanpun, hendaknya bertakwa kepada Allah. Namun sebagaimana kita ketahui, meskipun Mu'adz berusaha bertakwa kepada Allah, dia pasti bersalah. Maka Rasulullah SAW memberi solusi. Bagaimana kalau Mu'adz bersalah? Kata Rasulullah SAW, "Wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Kalau kau bersalah, maka sertakanlah dengan perbuatan baik. Maka niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapuskan kesalahan. Yang ketiga berkaitan dengan muamalah, dengan interaksi kepada masyarakat. Kata Rasulullah SAW, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Ya, berakhlak dalam mulia dengan masyarakat. Intinya Mu'adz disuruh bertakwa, dan ini tidak akan mampu untuk bertakwa selama. Dia pasti mengusahakan bersama. Maka solusinya kata Nabi, "Wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Kalau kau melakukan keburukan, maka sertakan dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskan keburukan tersebut. Jadi ini salah satu bentuk digugurkannya dosa-dosa. Meskipun seorang tidak istighfar, dosa itu bisa gugur dengan dua. Yang pertama dengan apa? Mohon ampun. Yang kedua, taruhlah seorang tidak mohon ampunan, tapi dia banyak melakukan kebaikan, maka kebaikan ini akan menggugurkan apa? Dosa-dosa. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengibaratkan dosa-dosa itu seperti najis. Seperti najis. Adapun perbuatan-perbuatan amal saleh itu seperti air yang bersih. Dan kalau najis itu diikutkan dengan air yang bersih, apalagi airnya banyak, maka najis itu akan hilang. Sebagaimana seorang Arab Badui yang masuk ke masjid, kemudian dia kencing di pojok masjid. Ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ibatil masjid fazajarahun nas. Ada seorang Arab Badui masuk di masjid, kemudian dia kencing di pojok masjid, maka orang-orang pun marah ingin menghentikan dia buang air kecil. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Da'u biarin dia kencing sampai selesai." Setelah kencing, maka Rasulullah SAW pun meminta dan nuban min ma',
minta seember air, kemudian Rasulullah SAW kemudian seember air tersebut ditumpahkan ke air kencing Arab Badui tadi, maka hilanglah najisnya. Najis air kencing, najis yang kotor. Tetapi tatkala ditumpah dengan seember air, maka hilang najis tersebut. Kalau airnya sedikit tidak akan bisa hilang najis tadi, harus airnya banyak supaya hilang najis tersebut. Jadi kalau seorang melakukan banyak kebajikan, ya, maka akan hilang dosa-dosa yang dia lakukan. Tadi kata Rasulullah SAW, lakukan keburukan sertakan dengan kebaikan, maka akan hilang keburukan tersebut. Ada seorang sahabat, sebagai riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Sahabat ini dia melakukan maksiat di Aqsal Madinah, di pinggiran kota Madinah. Dia mencium seorang wanita yang tidak halal bagi dia. Maka dia pun merasa bersalah, merasa berdosa. Lalu dia pun mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, hakim alayya haddan, ya Rasulullah, tegakkanlah hukum had. Dia menyangka mencium pada hukum had. Padahal tidak ada hukum had kalau berzina, itu baru ada hukum had. Kalau mencium aja enggak, atau menyentuh wanita yang tidak halal. Maka dia datang dengan penuh ketakutan yang mana Rasulullah tegakkan hukum had bagiku. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab. Kemudian ditegakkan iqamat, kemudian Rasulullah SAW sholat. Setelah sholat datang lagi sahabat tersebut, ya Rasulullah, hakim alayya haddan, ya Rasulullah, tegakkan hukum had. Kata Rasulullah SAW, as-shalaita ma'ana, kau sholat bersama, tadi sholat jamaah sama kita? Kata dia, iya. Kata Rasulullah SAW, kau telah mengampuni dosa-dosa. Gara-gara apa dia sholat? Berjamaah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dan berkaitan dengan sahabat ini. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfan minal laili innal hasanati yudhibun as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat tarafayn nahar, yaitu di awal siang dan di akhir siang, wa zulfan minal laili, dan juga di malam hari. Innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan apa? Keburukan-keburukan. Jadi orang ini yang sholat berjamaah ini, ternyata sholat berjamaahnya menghapuskan apa? Dosanya saja. Namun jangan sampai salah seorang dari kita berpikir, kalau bisa saya cium cewek untuk sholat jamaah selesai dosanya. Karena kalau cium cewek jelas dosanya, sholat jamaahnya belum tentu diterima. Tapi menurut saya ini dalil bahwasanya ya, kebaikan-kebaikan meskipun seorang melakukan dosa, ini tidak beristighfar. Kalau dia tidak beristighfar, kalau dia tidak mengampun, tetapi karena kebaikannya yang banyak, maka akan bisa menghapuskan dosa ini. Bahkan jika seorang memiliki kebaikan yang sangat banyak, senantiasa beramal soleh yang hebat, berbakti sama orang tua, bantu fakir miskin, ya, sholat malam, amalan-amalan yang hebat. Kalau dia punya amalan banyak sekali, maka kalau dia melakukan dosa-dosa tersebut tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, lebur dalam luasnya amalan kebaikan yang dia lakukan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath." Kalau seandainya air sudah mencapai 2 kullah, maka tidak akan mengandung najis. Kalau seorang punya air dengan satu seperti air kolam renang, lantas ada kucing misalnya buang air kecil, situ enggak ada pengaruhnya. Kenapa? Itu najis, kotor, busuk, tetapi dibandingkan dengan air kolam yang begitu luas tidak ada pengaruhnya. Jadi seorang berusaha, karena dia tahu dia tidak akan bisa selamat dari kemaksiatan, maka dia berusaha melakukan kebajikan-kebajikan yang luar biasa, yang pahalanya besar, seperti haji, kemudian berbakti sama orang tua, ya. Perhatikan fakir miskin misalnya, dimakan kepada fakir miskin, seperti ini. Sholat malam, amal kebajikan yang luar biasa ini yang diharapkan kalau ternyata ada dosa-dosa yang dia lakukan, mungkin dia tidak jaga makanan, mungkin dia apa, mungkin ini, mudah-mudahan lebur di balik kebaikan-kebaikan tersebut. Ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Hatib bin Abi Balta'ah adalah seorang yang ikut dalam perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, terjadi perang yang sangat dahsyat, perang Badar, dengan jumlah pasukan kaum muslimin yang tidak berimbang dengan pasukan kaum musyrikin. Kaum muslimin jumlahnya sekitar 315 orang, sementara kaum musyrikin jumlahnya sampai 1000 sekian, 1000
sekitar 1000 orang. Dan itu perang yang sangat dahsyat yang Allah namakan Yaum Al-Furqan, hari pembeda. Itu Al-Furqan, pembeda antara kebenaran dengan kebatilan, pembeda antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Maka peperangan tersebut dibenarkan oleh kaum muslimin. Perang Badar ini yang ikut serta dalam perang Badar ini pahalanya luar biasa. Ya. Perang menaikkan, menjadikan para sahabat yang ikut perang Badar memiliki kedudukan yang tinggi. Sampai kalau kita baca dalam biografi para sahabat selalu dicantumkan si fulan wafat syahid di Badar, pernah ikut perang Badar. Si fulan pernah ikut perang Badar. Kenapa? Karena itu kemuliaan. Kemuliaan. Kaum muhajirin secara umum mulia, dan yang paling mulia di antara kaum muhajirin adalah ikut perang Badar. Yang ikut perang Badar. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Berjalan waktu, tahun 3 Hijriah, tahun 4 Hijriah, tahun 5 Hijriah, tahun 6 Hijriah, tahun 7 Hijriah, tahun 8 Hijriah. Berapa tahun? Tahun 2 sampai tahun 8? 6 tahun. Setelah 6 tahun berikutnya pada tahun 8 Hijriah, dia bermaksiat. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Dia berdosa. Apa dosa yang dilakukan? Dosa besar. Tatkala Rasulullah SAW akan menyerang penduduk kota Mekah, ingin menaklukkan kota Mekah yang disebut dengan Fathu Makkah, maka Rasulullah SAW tentunya mengadakan strategi. Maka Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu mengirim surat kepada keluarganya yang ada di Mekah, mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW akan menyerang kota Mekah. Dan ini kesalahan yang fatal. Seandainya surat tersebut sampai ke sana, orang-orang musyrikin tahu, maka mereka bisa menyiapkan pasukan untuk melawan. Rasulullah SAW ingin perang tiba-tiba. Maka Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat. Dan menulis surat dititipkan sama seorang wanita untuk mengantarkan surat tersebut. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW mengabarkan akan hal tersebut. Maka Rasulullah SAW mengutus sebagian sahabat, kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang lainnya, untuk menangkap wanita tersebut dan minta dikeluarkan surat yang dititip oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Maka dikeluarkan surat tersebut. Lalu dipanggillah si Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma hadza ya Hatib?" Ini apa wahai Hatib? Kenapa kirim surat seperti ini? Maka Hatib mengatakan, "Ya Rasulullah," dia mengungkapkan uzurnya. Dia mengatakan, "Engkau wahai Rasulullah, engkau memiliki banyak saudara kaum muhajirin. Saya tidak punya saudara. Engkau punya kabilah banyak, kabilah, ya, maksudnya Bani Hashim banyak. Hatib tidak punya saudara, dia punya saudara cuma ada di kota Mekah. Dia ingin agar punya jasa kepada mereka. Artinya mereka saudaranya kafir, keluar, jangan ada di kota Mekah. Tapi kalau Rasulullah SAW menyerang, dia ingin punya jasa kepada kerabatnya. Namun ini kesalahan fatal. Waktu itu Umar marah. Umar berkata, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuq hadzal munafik." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepala orang munafik ini. Kata Rasulullah SAW, "Qad syahida Badran." Ya, wahai Umar, dia ini ikut perang Badar. Rasulullah SAW, ya Umar, dia ini pernah ikut apa? Perang Badar. Wala Allah ta'ala ala Badar, faqala imalu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala melihat para peserta perang Badar dan Rasulullah SAW, dan Allah mengatakan, "Lakukan apa yang kalian kehendaki, saya sudah ampuni." Saya sudah ampuni. Maksudnya apa? Hatib bin Abi Balta'ah setelah 6 tahun mengikuti perang Badar, dia terjerumus dalam dosa besar, namun tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa besar tersebut kalah lebur dalam pahala yang diperoleh dalam perang Badar. Ada seorang dalam kehidupan ini berusaha berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Maksiat pasti tidak bisa dihindari. Dia tidak berusaha maksiat, itu pun tetap dia akan terjerumus dalam maksiat. Tapi dia berusaha melakukan kebajikan yang luar biasa agar ya maksiat yang dia lakukan lebur di dalam lautan kebaikan yang dia lakukan. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang di antara perkara pertama yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, yang lebih mudah daripada itu semua adalah istighfar. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita tatkala bermaksiat agar segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mempersyaratkan hambanya masuk surga dengan syarat tidak boleh berdosa. Ini tidak ada syarat dari Allah. Mau masuk surga syaratnya tidak boleh berdosa, enggak ada. Bahkan Allah juga tidak pernah mempersyaratkan masuk surga dengan
yang mau masuk surga nggak boleh dosa besar. Dosa kecil tidak apa-apa bisa masuk surga, tapi yang melakukan dosa besar nggak bisa masuk surga. Ini tidak pernah dipersyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, di antara ciri-ciri penghuni surga adalah orang yang pernah melakukan dosa besar, perbuatan keji, kemudian bertobat. Saya ulangi, bahkan di antara ciri-ciri penghuni surga yang Allah sebut dalam surat Ali Imran yaitu orang yang pernah melakukan dosa yang keji seperti zina dan semisalnya, lantas dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladziina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yaitu orang-orang yang berinfak tatkala dalam keadaan lapang dan tatkala dalam keadaan sulit, orang-orang yang meredam amarah dan orang-orang yang memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Setelah itu Allah berkata, "Walladzina idza fa'alu fahisyah", yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan keji, ya, orang melakukan zina dan semisalnya. Ternyata penghuni surga, di antara sini penghuni surga pernah melakukan zina. Namun apa? Dia segera bertobat. Walladzina idza fa'alu fahisyah, orang-orang jika mereka melakukan perbuatan keji, zina dan semisalnya, zakarallah, mereka ingat Allah, fastaghfiru li dzunubihim, maka mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena di antara luasnya rahmat Allah, Allah tidak pernah mempersyaratkan orang untuk masuk surga tidak boleh dosa besar, tidak pernah seperti itu. Bahkan meskipun pernah dosa besar, tapi kalau dia langsung bertobat, maka dia bisa jadi penghuni surga dan bisa jadi termasuk orang-orang yang memiliki ciri-ciri penghuni surga. Oleh karenanya, tatkala seorang melakukan maksiat, dia harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah dalam banyak ayat. Demikian juga Nabi SAW telah menjelaskan luasnya ampunan Allah dalam banyak hadis. Dalam banyak hadis yang mengajarkan kepada kita untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rabb kita innahu huwal barur rahim. Allah Subhanahu wa taala Rabb yang maha baik dan maha pengasih penyayang bagi hamba-hambanya. Contohnya firman